Alhamdulillah, jadi sudah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat banyak umur serta memberikan hidayah sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan Ratibul Adad dan semua tawassul yang kita baca kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan fikihnya, masih sedikit kita membahas dalam syair Aqidatul Awam yang masih dalam pembahasan nama-nama malaikat. Ya, sampai terakhir kita udah bahas masalah Raqib dan Atid. Ya, dan sekarang masuk ke dua malaikat terakhir, yaitu Malik dan Ridwan. Ya, malaikat Malik dikatakan di sini wa huwa muwakkalun bin nirani sab'ah. Malaikat Malik adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka yang 7. Jadi neraka yang 7 semuanya dijaga sama Malik ini. Apa yang neraka yang 7? Neraka Jahannam. Ini kan ada semua dalam Al-Quran disebut ini, Jahannam. Waladha kalla innaha ladha nazza'atan lisyawah tad'u man adbara wa tawalla. Neraka ladha, terus neraka Hutamah, Narullah fil muqadah, was-sa'ir min adabi sa'ir, itu sa'ir nama neraka, was-saqar, dan juga neraka saqar. Apa ayatnya? Umma adraka ma-saqar lawahatul lil bashar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar. Neraka saqar gimana? La tubqi wa la tadar. Neraka saqar sifatnya itu orang yang masuk ke dalamnya la tubqi wa la tadar, gak mungkin dibiarkan sedikit pun tersisa dari badannya. Lawahatul lil bashar, yang tugasnya salah satunya ya udah melakar menyetrika manusia-manusia yang masuk ke situ. Apa namanya ayatnya? Di antara penyebab orang-orang yang masuk ke dalam neraka saqar, apa yang pertama? Qalu lam naku minal musallin. Masalah aku fi saqar. Fi jannati yatasaalun. Orang-orang surga nanti nanya sahabat-sahabat mereka, alhamdulillah, bahkan dari keluarganya yang nggak kelihatan. Nah, ini sifat-sifat orang surga dari dunia sedikit banyaknya kelihatan. Dari mana ya? Dari sering nanyain teman-temannya kalau nggak ada kelihatan di tempat-tempat yang baik. Ini mau lihat orang-orang surga gimana yang gambarin Nabi itu nggak boleh kelihatan sedikit atau nggak boleh sedikit aja. Sahabatnya nggak ada sholat jemaah di mana? Bulan Mani. Dan itu terwariskan sama guru-guru kita sampai sekarang. Ya, kalau nggak kelihatan di tempat dunia biasa. Tapi kalau nggak kelihatan di majlis, nggak kelihatan di sholat jamaah, nggak kelihatan di maulid, ditanya mereka kemana? Bulan mana? Kenapa nggak hadir? Bulan mana? Kenapa nggak hadir? Bulan mana? Kenapa nggak hadir? Dari Nabi begitu memang. Dan nanti di surga bahkan masih begitu. Fi jannati yatasaalun. Mereka masuk surga saling bertanya, bulan mana? Ya, anil mujrimin, tanya sahabat-sahabat mereka, keluarga mereka yang nggak ada di surga. Oh, ternyata mujrimin. Mereka orang-orang yang berbuat dosa. Nah, dibuka tuh sama orang celahnya kan. Yang kita bilang ya, setelah kita bilang nanti di akhirat ada video call tuh. Satu-satunya video call yang terjadi antara surga dengan ahli surga dengan ahli neraka. Yang Allah pengen berbuktiin kan. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Ahli surga nanya ke ahli neraka, fulan, ahli surga, benar gak kamu dapat apa yang Allah janjikan kepada kalian? Karena kita bilang, kenapa ini sengaja dibuat sama Allah? Kalau ahli surga sama ahli neraka sama-sama gak pernah ketemu sama sekali, bisa jadi ahli surga ntar mikir, berarti memang gak ada sekali, gak ada neraka nih, buktinya kita gak lihat sama sekali. Karena ahli neraka pun sama, dia mikir nih, kayaknya gak ada surga nih, udah berarti kita nyantai aja mau semua di neraka. Akhirnya kalau udah begitu surga gak kelihatan spesial lagi.
Kita kan bisa bersyukur kalau melihat orang susah, benar nggak? Bukan senang ya, beda. Senang di atas derita orang, jangan. Orang susah kita ketawain, jangan. Tapi memang salah satu cara kita buat bersyukur itu melihat orang yang di bawah kita. Dan salah satu cara untuk meringankan musibah kita yang lagi kita rasain itu melihat musibah yang sama yang diderita sama orang lain. Dan kalau kita misalnya, kalau naudzubillah saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera, kalau mereka ngelihat tetangga mereka, rasanya jadi agak enteng. Kenapa nggak kita doang, yang lain juga kena. Tapi kalau melihat kayak yang di luar kota yang masih selamat, sedih pasti. Kayaknya sengaja nih dibikin video call sama Allah di akhirat, biar ahli surga ngelihat ke ahli neraka. Biar kenapa? Biar mereka tambah bersyukur, oh kita selamat, alhamdulillah. Yang ahli neraka biar tambah parah lagi, ya Allah ternyata enak begitu ya, nyesel dulu kita akhirnya nggak berbuat taat. Itu minta nih ahli neraka, an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Wahai ahli surga, bagi dong dikit minumannya dari apa yang Allah kasih ke kalian. Apa kata ahli surga? La innallaha harramahu ma'ala kafirin. Nikmat surga udah Allah haramkan buat orang-orang kafir. Ya, entah itu kafir yang memang imannya kafir atau mereka yang kafir dalam artian kufur, menolak ketaatan buat Islam. Nah ini nanya nih, pas mereka ngelihat salah satu keluarganya, sahabatnya, temennya di neraka, nanya, masalah kamu bisa kor? Fulan, kan dulu kita baru, kok ini masuk neraka, kenapa ya? Dia orang yang di neraka, qalu lam naku minal musholin. Yang pertama, dulu kita nggak sholat. Karena kita bilang nggak sholat itu nggak selalu maknanya ketika kita azan zuhur nggak sholat sampai asar, enggak. Wudhu yang salah, rukun sholat yang salah, syarat sah yang salah, aurat yang nggak tertutup, itu bikin semua kita dianggap nggak sholat berarti. Berkali-kali kita bilang silahkan ente mau hadir majlis-majlis yang lain, majlis istighosahan, zikiran, maulidan, ratiban, yasinan, jangan sampai nggak bisa sholat. Gampang analoginya, ente beli popcorn, ente beli minuman, bawa bantal leher tapi nggak beli tiket. Ente mau ngapain? Ke bioskop beli makanan, sibuk beli makanan, tiketnya habis, mau ngapain? Pulang. Masa lu mau diem depan pintu, orang ketawa, lu ketawa. Lu kenapa ketawa? Yang dalam ketawa? Yang dalam teriak-teriak aja, gak ente aja depan pintu surga begitu aja, gak masuk tuh, berapa kuncinya gak ada. Dulu aku minal musholin, hati-hati yang namanya sholat. Sekali lagi kita bilang, semakin istimewa sholat itu tersampaikan, semua puasa, haji, zakat itu malaikat Jibril ngasih ke Nabi Muhammad dari Allah. Tapi sholat enggak. Nanti dipanggil langsung buat menerima, langsung perintah. Dan sering nih biasanya Habib Umar kalau masuk bulan Rajab nanti dia sering bilang, Rajab ini bulan ulang tahunnya sholat. Rajab bulan ulang tahunnya sholat. Karena Isra Mi'raj adanya di bulan Rajab. Ini ulang tahunnya sholat nih. Coba perhatiin lagi sholat kalian, kata beliau. Sering waktu dia mulai di bulan Rajab. Yang pertama tuh, qalu lam naku minal musholin. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Ini jarang berbagi, jarang ngasih, khususnya masalah zakat wajib, hati-hati. Jadi kita mungkin belum masuk pembahasan zakat nih. Nanti sebelum Ramadan kayaknya juga belum masuk pembahasan zakat. Tapi sering kita bilang, yang udah nyari uang sendiri, perempuan yang udah nyari uang sendiri, yang udah nggak masuk tanggungan nafkah orang tua, hati-hati berzakatnya. Dan fitrah khususnya, kalau zakat mal jauh udah kita dah. Kalau buat zakat harta, kayak kita masih jauh dah. Nggak boleh emas kumpul 10 gram juga kejual paling. Jauh dah. Kalau buat zakat harta masih jauh kita dah. Zakat fitrah tuh yang tiap Ramadan, hati-hati nggak kebayar, kelupaan. Kali-kali kita bilang kalau udah dapat gajinya, pisahin tuh duit buat bayar zakat. Jangan pakai bilang ntar gampang, ntar juga ada lagi duitnya. Jangan, pisahin dulu sendiri 3,5 liter berapa sih? Pisahin biar aman. Nah yang kedua, yang gambaran yang sering terjadi adalah hati-hati. Hati-hati kenapa? Terkadang udah gede, udah bisa bayar zakat sendiri, orang tuanya bayarin, itu nggak bisa. Jadi buat orang tua, ingetin zakat itu namanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, dan itu nggak bisa diwakilkan. Kalau dia mampu ngerjain sendiri, dikerjain sendiri.
nggak bisa kita bilang rasa sayang kita, sayang Ustaz sama anak-anak sekalian bayarin, nggak sama. Karena anaknya malah nggak terhitung zakat. Kalau masih mau bayarin izin, mama izin ya, papa izin ya buat bayarin zakatnya sekalian. Kalau anaknya bilang iya baru. Kalau nggak jangan. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, ini ada di perempuan nih. Apalagi sebab ketiga yang bikin mereka masuk neraka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Enggak boleh ada orang ngobrol dikit mau ikut campur aja. Mau ikutan aja ngobrolin apa? Urusan belakangan, yang penting ikut ngobrol dulu. Ntar ngobrol yang halal, yang haram, bodo amat. Yang penting gue masuk dulu di situ. Takut banget sendirian. Hanya kalau sendirian nggak bisa hidup. Kita nih, kalau sendirian rasanya nggak bisa hidup. Jadi akhirnya masuk ke circle mereka yang mungkin punya teman. Kan enggak? Walaupun nanaku ma'al khaidin, apa Allah bilang dalam Al-Quran? Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna bi ayatina fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Kalau kalian melihat sekelompok orang yang lagi bercandain agama khususnya, atau bercanda atau ngobrol di hal-hal yang haram, kata Allah, jangan duduk sama mereka. Jangan. Bukan sombong, bukan perintah dari Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Oh, kita harus musuhan sama fulanah nih. Enggak. Yang penting kalau mereka obrolannya lagi salah, tinggalin. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau udah dirubah pembicaraannya, masuk lagi KPP. Karena memang innakum idzan mithluhum. Kalau kamu tetap duduk, sama dosanya. Karena nggak ikut ngobrol, Ustaz, dia duduk doang, sama. Setiap dosa yang kita lihat, kita nggak tegur, tapi ikut duduk di dalamnya, dosanya sama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa yang terakhir? Kita nggak percaya adanya hari kiamat. Hanya kalau kita sekarang ditanya, percaya nggak ada hari kiamat? Percaya. Tapi kata Sayyidina Ali, wa kam kadzdzaba qauluna fi'luna. Berapa kali ucapan kita didustakan sama perbuatan kita. Apa kata Sayyidina Ali? Oh, banyak banget, saya heran sama orang-orang yang kelihatannya yakin sama neraka, atau ucapannya yakin sama neraka, tapi dari perbuatannya tak pernah kelihatan yakin dari neraka. Nggak pernah terlihat dari dirinya perbuatan-perbuatan orang-orang yang yakin adanya neraka. Dan saya melihat banyak orang-orang yang katanya yakin adanya surga, tapi nggak pernah terlihat dari perbuatannya seperti orang yang yakin adanya surga. Itu salah satu sebab penduduk sakor yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lam nakum minal musallin, nggak sholat, wa lam nakum nut'imul miskin, nggak zakat, nggak sedekah, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, ngobrol sama orang apaan kayak yang ngobrol, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa terakhir? Hatta atana yakin. Pas udah kiamat, udah mati, baru sadar, oh semuanya ternyata benar, ada neraka, ada surga. Ya wal jahim, jelas nih, yang paling sering kita pakai nih, neraka jahanam, neraka jahim, wal hawiyah, neraka hawiyah, wa ma'ahuz zabaniyah. Cara dengan zabaniyah itu 19 penjaga neraka yang Allah katakan dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asyar. Ini nih, apa namanya, bawahan-bawahannya si Malik nih, namanya zabaniyah. Semuanya zabaniyah. Jadi nggak ada zabaniyah 1, zabaniyah 2, nggak ada zabaniyah semuanya. Ya 19 orang. Nah ini yang ditantang sama Abu Jahal ini nih. Ketika turun ayat alaiha tis'ata asyar, di neraka itu ada 19 malaikat. Apa kata Abu Jahal ke orang kafir yang lain? Jangan mau ditakutin sama Muhammad. Kalau benar nanti di akhirat kita ketemu 19 malaikat, tenang, saya ngadepin 14-nya bagi-bagi. Abu Jahal. Ya kata Nabi, Fir'aun hadil ummah. Dulu Musa punya Fir'aun, saya juga punya Fir'aun. Siapa ya? Ini Abu Jahal. Udah pas pengen mati masih ngomong, bilangin Muhammad, saya musuh dia dunia akhirat. Saya nggak puas nih ketemu di dunia nih, ntar di akhirat ketemu soal lagi tadi. Alaiha tis'ata asyar. Likulli nafarin junud la ya'lamu adadahum illallah. Ini Malik 1. Bawahnya Zabaniyah 19. Nah, setiap Zabaniyah punya pasukan lagi yang nggak tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Berarti banyak banget udah. Dan waridwan, dan juga malaikat Ridwan, muwakkalun bil jinan, yang Allah tugaskan menjaga pintu surga. Ini yang ketika Nabi datang
Dia ngetok pintu surga, ditanya, "Man bil bab?" Siapa di pintu? Qala ana Muhammad. Ya saya Muhammad. Apa kata malaikat Tuhan? Bika umirtu alla uftah li ahadin qablak. Siapa yang nyampe? Oh Muhammad, silakan siap kita buka. Karena saya mendapat perintah dari Allah haram surga dibuka buat siapapun sebelum kamu masuk. Nanti di akhirat sama, ketika semua umat sama masuk sama. Perintahnya nambah. Tak boleh surga dimasukin oleh Nabi dan umat sebelum Muhammad dan umatnya. Buat Nabi Muhammad dan umatnya. Siapa nih? Sama, surga juga ada 7 di Jannatul Firdaus. Dia kata Nabi, "Idza sa'altumul jannah fas'alu a'laha." Kalau kamu minta surga, yang kamu minta yang paling atas. Jangan suka berdoa, "Ya Allah masuk di surga dong, pinggiran nggak apa-apa, pinggiran dah." Ya Allah masuk surga dong, nggak apa-apa dah, nggak istana, lantai atu nggak apa-apa, dah lantai atu dah. Enggak, jangan. Kata Nabi, "Fas'alul firdaus al-a'la." Minta firdaus yang paling tinggi, ya tentunya dengan perbuatan, bukan sekedar dengan doa. Jannatul ma'wa, jannatul khuldi, wa jannatul na'im, jannatul 'adn, wa darus salam, wa darul jalal. Ini nama-nama surga. Wakila, dan dikatakan surga itu sebenarnya satu, pintunya aja yang banyak. Jadi nama-nama itu nama-nama pintu. Kalau kita bilang mungkin gampangnya nama-nama liftnya dah. Liftnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah ada pintu lagi, apa? Darul farah, Darul siang. Ada pintu namanya dua babur rayhan, pintu ar-rayhan. Bukan rayhan, babur rayyan, pintu ar-rayyan. Siapa yang nggak bisa masuk lewat situ kecuali orang-orang yang sering berpuasa. Ada lagi darul farah, pintu kebahagiaan. Siapa yang masuk situ? Man afrahal aulad as-sighar, mereka yang sering nyenengin anak-anak kecil. Ada pintu-pintu lagi banyak, pintu-pintu kecilnya ini, pintu besarnya tadi itu Darussalam, Jannatul 'Adn, segala macam katanya gitu. Ada ulama enggak, benar, surga itu 7, bukan satu surga, bukan 7 surganya emang, dan beda-beda, fasilitasnya beda-beda. Ntar yang dari level tinggi bisa tuh silaturahmi ke yang bawah, tapi bisa naik ke atas. Ada di atas nih, mampir ya, nggak mau turun buatan, jangan. Urusan repot nih, bagusan rumah kan kita begitu, kadang-kadang yang main ke rumah orang nggak mau pulang. Gue di sini aja kan memang rumah lu enak, enggak banget ya. Emang rumah lu apa? Akuarium memang. Emang nggak enak di sini ada. Gue bertahan di musola daripada di kamar. Memang musola ada pada sini. Kamar gue udah kipas doang, nggak bisa nengok kiri doang lagi tangannya macet. Udah tenang aja. Yang bawah nggak bisa kata siapa silahkan datang. Pada waktunya buat saling ziarah. Jadi surga kita ada waktunya saling ziarah. Nah, tadi yang bisa ziarahin cuma yang dari atas ke bawah. Nah itu nanti ruginya begitu. Wakila annal malik la yatabassam hatta yaltaqi bin Nabi Muhammad. Dan dikatakan bahwasanya malaikat Malik itu nggak pernah tersenyum kecuali sekali. Ketika Isra Mi'raj, Nabi pengen lihat neraka, itu baru senyum. Pas malaikat Malik senyum, malaikat Jibril heran. Dan malaikat Jibril heran. Tuh ini senyum bahasa gitu. Iya tuh Muhammad masa nggak senyum, kata banget. Karena memang kata ulama sengaja malaikat penjaga neraka nggak ada yang senyum. Karena emang memperlihatkan seremnya yang di dalam. Nah, ada penjaga rumah hantu ketawa-tawa nyantai-nyantai nggak ada. Oh ini rumah hantu depannya balon-balon. Rumah hantu apa begini? Enggak, didesain kelihatannya serem, biar tahu dalamnya lebih serem. Oh malaikat nggak pernah ketawa, nggak pernah senyum, jangan ketawa, senyumnya nggak pernah. Sekali doang ketemu, sekali doang ketika Nabi Muhammad masuk buat melihat ketika Isra dan Mi'raj. Jadi annahu khuliqa li syiddah, karena emang malaikat Malik diciptakan buat yang galak-galak, makanya sengaja nggak pernah senyum gitu. Dan nanti di akhirat nih, saking capeknya orang disiksa di neraka, itu mereka teriak, ya Malik dari hotel, wahai malaikat Malik, teriak 40 tahun dikacangin. Pas malaikat Malik nengok ada apa? Dia kuyaalaina rabbuk, minta dong ke Allah biar habisin kita aja, jangan disiksa. Karena kan siksaan neraka kan hancur, hidupin lagi. Enggak, kita minta selesaiin dong, jangan begini terus, capek kita. Apa kata malaikat Malik, innakum magitu. Tenang aja, dia bakal begitu terus. Ini pertanyaan ahli neraka yang akhirnya bikin mereka sakit hati sendiri. Minta ke malaikat Malik, minta syafaat, maksudnya minta bantu biar bilang ke Allah biar selesai ini neraka, jangan diulang-ulang terus.
Malaikat disuruh bilang udah ini begitu dah. Nah innakum makidun, bahkan begitu terus sampai akhir. Ini kata ulama, kata ulama kata Imam Hasan Al-Basri. I'malil yawm fa imma salamu ridwan wa imma nidaqan. Wahai para manusia, kata Hasan Al-Basri, ayo berbuat sekarang, banyakin ibadah, banyakin amal-amal baik, jauhin hal-hal yang salah. Kenapa? Karena nanti di akhirat antara dua, antara ucapan salam dari malaikat ridwan, salamun alaikum bima sabartum. Nanti ahli neraka dapat salam dari malaikat ridwan, salamun alaikum. Atau dipanggil malaikat malik, fulan masuk, fulan masuk, fulan masuk. Nah pilihlah beramal yang banyak sebelum kita dengar nantinya salam dari malaikat ridwan atau dengar panggilan dari malaikat malik. Kalau kedengaran panggilan malaikat malik, selesai dari neraka dulu gini. Pada malam Rabu kita bilang lagi, sehari di neraka itu khamsina alfa sana fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Kemarin malam Rabu kita bilang berapa? 5.000 kan ya? Salah, lupa, salah, khamsin 50.000. Satu hari di neraka 50.000 tahun kayak di dunia kita. Jadi kalau setengah harinya 25.000 tuh. Setengah hari. 6 jamnya berarti 12.500. Sepakat. Dan sejamnya berapa? Sejamnya berarti 2.000 tahun. Sejam di neraka 2.000 tahun. Terus itu di statusnya. Kalau ada mampir habis dengarnya 5.000. Jadi kalau ada mampir sih, itu enggak ada. Mungkin ada nabi enggak. Nah, jadi makanya salah satu ucapan istri-istri soleha zaman dulu ketika lakinya lagi nyari duit. Jadi kalau perempuan sekarang mungkin kita bismillah kerja dan jangan lupa baru zamannya. Boleh aja ngomong kayak gitu boleh. Tapi kalau orang-orang dulu enggak. Dan mereka bilang, ya zauji, wahai suamiku, Allah binya. Ya tolong jaga kita. Ya la tahmil syai'an haraman ilal bait. Jangan sekali-kali buat duit yang haram ke rumah. Fa inna sabarna 'alal ju'i ayyam wa la nasbir 'alan nari sa'ah. Karena kita bisa sabar buat lapar berhari-hari, buat makan itu aja berhari-hari, tapi mohon maaf kita nggak bisa sabar meskipun sesaat aja masuk neraka. Karena mereka tahu sesaatnya bisa tahu kan di dunia. Dan ulama yang lain bilang man aqa Allah laqiya ridwan wa man a'rada 'anillah laqiya mati. Ulama yang lain bilang barang siapa yang taat sama Allah nanti bakal ketemunya ridwan nih, dan yang berpaling dari Allah ketemunya mati. Mau ketemu siapa silahkan pilih. Kalau mau ketemu ridwan silahkan. Banyakin taat. Taat langsung sama Allah, taat lewat suami, taat lewat orang tua, taat lewat guru-gurunya. Dan barang siapa yang ketemu balik, silahkan berpaling dari itu semua. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikirku, kata Allah, dari Al-Quran dan lain-lain, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya gak bakal enak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat dia bakal dibangkitkan dalam keadaan buta. Semalam Jumat kemarin saya Umar bilang, orang yang ngerasain hidup yang enak itu satu, mereka yang mendapat janji Allah. Siapa? Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, dan mereka beriman kepada Allah. Kata beliau, ini janji dari Allah nih. Pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang enak. Sampai beliau bilang, yang berbahasa kita, yang begini nih orang gini nggak bakal gampang bete, nggak sumpah, nggak galau, nggak ada buat mereka. Nah memang karena udah mendapat janji dari Allah. Bahkan kalau seandainya seluruh manusia berkumpul buat bikin harinya sumpah, nggak bakal bisa. Seluruh manusia berkumpul pengen bikin hatinya sumpah, nggak bakal bisa. Mereka siapa? Mereka yang udah dapat janjinya Allah. Kalau kita kan jauh nih, kadang-kadang berurusan sama satu orang aja udah tumpuk duluan.
Kadang-kadang orangnya nggak kelihatan, cuma chatnya doang, nongol di grup udah beda duluan dia. Maka dia nongol, ikut dan dah. Kemarin duluan, jangan lihat dia, aduh dia lagi. Dia udah nggak enak duluan. Ya memang itu dia, emang hidup itu belum enak emang. Dasarnya belum terikat sama Allah. Kalau terikat sama Allah nggak, urusan orang. Yang penting kita sama Allah. Makanya saya naruh Adawiyah perempuan nih, soleha, bilang apa? Lain kana baini wa bainan nasi kharabu wa baini wa bainaka amirun. Ya Allah, saya nggak peduli dah. Mau antara saya dengan manusia hubungannya nggak baik, orang mau benci saya, semuanya mau benci. Yang penting antara saya sama kau enak. Ini ucapan-ucapan orang-orang yang udah ngerasain. Jauh dari kita yang belum ngerasain, nggak berani kita ucap kayak gitu. Ya nggak berani, kita kan kadang-kadang ucap ke teman kita biarin. Gue mau sendiri pun nggak apa-apa, nggak ada yang nemenin gue nggak apa-apa. Kalau lagi kesal doang. Udah sadar sih, ya Allah, minta maaf dah, nggak enak sendirian. Jadi kesal aja tadi semua diucapin. Udah marah, udah hilang marahnya mah baru. Ya Allah, sendirian nggak enak. Berhasil. Jadi, ya ingat ini tuh. Ya amalnya dia. Ya ibadah yang banyak. Kalau nggak dapat salam dari Tuhan, dapat panggilan dari Mali. Taat. Kalau mau ketemu Ridwan. Kalau mau berpaling silakan. Nanti ketemunya Mali. Wa min sunnanis shalah, dan di antara sunah-sunah salat yang kemarin kan satu udah angkat tangan tuh ya. Ketika takbiratul ihram dan ketika rukuk dan ketika tidak. Sebagian mengatakan pun ketika diri dari tasyahud awal. Terus meletakkan tangannya yang kanan di atas punggung tangan yang kiri. Mana kita bilang. Nah, yang ketiga, an-nadhru ila mawdi'is sujud. Yang ketiga, sunah-sunah salat itu adalah memandang ke tempat sujud. Kalau mau sholat, hatinya fokus. Salah satu hal yang bisa bikin hati kita fokus, pandangannya jangan kemana-mana. Kalau perempuan mungkin gampang kali kan ya, jamaahnya kan jarang. Ya paling kalau jamaah nanti tarawih, sholat id, dan juga kalau mau kena jarang gitu yang mereknya di luar. Iya kan ya. Paling bukan orang umroh yang masih dipakai. Rombongan umroh travel PT ini, kalau lo juga lama banget mau kena umroh masih pakai terawih, mau ngapain sih? Tapi kan kalau laki banyak, kadang-kadang laki bisa sholatnya pakai kaos. Yang belum kita bilang kemarin, kadang-kadang pakai sarung juga, mereknya di belakang juga. Nggak bisa melihat sarung mahal, sarung murah, sarung menengah, sarung hadiah masjid, sarung hadiah haul, ingat semua tuh dia. Jadi kalau sholat mata udah ngirik, aduh repot. Ya an-nadhur ila mawdi'i sujud, usahain. Ya jangan kanan kiri, jangan. Ntar nanti lihat anak, ya anaknya lari-lari ya enggak. Makanya kemana sih? Itu maknya lagi sholat. Maknya lagi sholat, emang anaknya lari-lari. Cuma kata mata kita iseng diikutin, kalau anak lari kemana diikutin, aja dilihatin matanya. Lihat ke bawah. Bahkan kata ulama, hatta amamal Ka'bah, sampai di depan Ka'bah pun melihatnya ke tempat sujud. Dan ke Ka'bah jangan. Dan dimakruhkan untuk melihat ke atas. Jangan doa, soalnya jangan. Khusyuk ngeliat ke langit gitu, jangan, enggak. Entar kalau doa iya. As-sama qiblatud da'in. Kalau kiblatnya berdoa, langit. Makanya kita lihat guru-guru kita doa angkat kepalanya, memang kiblatnya yang berdoa di langit. Tapi kalau sholat enggak, ngeliatnya ke bawah. Jangan ke atas. Bahkan kata Imam Ghazali, khifa ayyakhudallahu basara. Orang yang sholat sering nongak matanya ke atas, takut ntar Allah matanya Allah lihat. Kan nantang, jadi nantang. Jadi lagi sholat bukan mendudukin depan Allah, di hadapan Allah bukan menghinakan diri, malah nongak lagi. Jadi kayak depan guru gini, jadi begini ya. Mau ngapain? Enggak tunjukin. Ini apa namanya, tunjukin kehinaan kita, kelemahan kita di hadapan Allah. Jangan marah dulu, jangan. Bal yusannu ayyaj'ala nadharahu dhaif ila mawdi'i sujudi. Setiap gerakan semua ke tempat sujud kecuali kecuali dua. Ketika tasyahud sama ketika doa qunut. Ketika doa qunut penglihatnya ke telapak tangannya, berarti bukan begini, bukan. Kita ulama. Jadi terus kalau ketika tasyahud, pas kapan? Pas asyhadu an la ilaha illallah. Pas itu baru angkat jarinya. Dan pas angkat jarinya melihat ke tunjuknya. Ya pas sampai assalamualaikum baru. Ya sampai tasyahud tuh lihat ke tunjuknya. Kalau tunjuknya udah angkat, kalau pas masih at-tahiyyatu wa barakatuh, setelah belum lihat tunjuknya belum angkat nih. Berarti nggak usah, lihatnya masih ke tempat sujud.
sampai entar diangkat dari pindah matanya dari tempat sujud ke telunjuknya tadi. Dari udahnya ittiba fi'lin Nabi. Dalilnya apa? Nabi begitu. Nabi begitu. Bal kana julla nadharihi ila al-ard. Bahkan Nabi ini bukan cuma sholat, di luar sholat pun kebanyakan matanya menunduk, kepalanya menunduk. Saya menggambarkan ketawaduan beliau, banyak menunduk, jangan angkat kepala, jangan. Kadang-kadang memang bahasa angkat kepala, kadang-kadang tidak kesombongan kan. Kadang-kadang kalau kita ngomong sama orang nih, atau ngomong sama anak kita yang ngomong sama yang lebih muda, terus dia angkat kepala kan kita ngomong, angkat kepala lu. Padahal cuma ngomong doang, angkat kepala lu ini. Wa ibtidahu shalah ba'da takbir bi qira'atit tawajjuh. Dan salah satu sunnah salat juga apa? Memulai salat ketika selesai atau ketika setelah takbiratul ihram dengan doa iftitah yang sering kita kenal. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bahwasanya beliau menceritakan annahu, bahwasanya Nabi idza qama ila shalah, ketika beliau salat ba'da takbir, setelah takbir apa namanya doa wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan sampai salah nih. Wa ma ana minal muslimin lagi, wa ana minal musyrikin. Repot urusan ini. Wa ma ana minal musyrikin, wa ma ini berarti saya bukan golongan orang musyrik. Yang terakhir yang kedua kan wa ana minal muslimin, dan saya saksikan bahwa saya golongan orang muslim. Jangan kebalik, jangan wa ana minal musyrikin. Repot nih. Sholat kagak murtad jadi entar. Jangan sampai kebalik. Dan jujur-jujuran lah. Di antara kita banyak yang masih belum kalau tidak kan. Apalagi kalau udah habis lewat lebaran, nah repot tuh, berubah tuh doa kita jadi takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa la ilaha illallah wahdah. Sudah panjang nih nggak kelar-kelar nih, 3 kali aja dah. Panjang nih nggak kelar-kelar. Sampai dibatalin, ya Allah. Kok lupa ya? Lupa. Doa kita sama takbiran lupa. Takbiran karena datangnya setahun sekali, tapi kan diulang-ulang mulu ya. Kita ke Alfamart dengar takbiran, ke Dagi Indomaret dengar takbiran, ke pasar dengar takbiran, jadi muter aja di otaknya takbiran. Sampai pulang doa kita takbiran jadi. Ya, sebabnya salah satu yang dia tadi gara-gara kita emang dasarnya kurang apa. Doa apa nih itu doa kita, doa kunut. Yang masih ada yang apa doa kunut nggak? Asih. Ya, laki juga asih ada sama. Itu juga masih sama. Makanya kita bikin anak-anak hadis satu itu praktek sholat atau segala macam, jangan kunut nggak apa, mana sih kunut nggak apa. Berapa banyak sih waktu yang kita habisin buat urusan dunia kita, ambil kunut mau doa kita nggak apa, berapa banyak emang. Berapa mana yang kita bilang doanya pokok banget itu. Allahumma hadina dengan hari Allah bilang kami hidayah seperti orang-orang yang kau beri hidayah. Siapa yang orang yang Allah beri hidayah? Nabi. Orang-orang soleh, para wali, ini semuanya dapat hidayah nih. Kita minta biar kayak mereka. Wa'afina fiman afai, dan jaga kita, berikan kita afiyah seperti orang-orang yang kau berikan afiyah. Wa tawallana fiman tawallai, dan jaga kami, urusin kami seperti orang-orang yang kau urusin. Barik lana fiman afai, dan berkahi kami ya seperti orang-orang yang kau segala hal yang kau berikan. Wa qina syarrama qadai, dan jauhi kami dari ketetapan yang telah engkau tentukan dan tuliskan. Minta berkah, jauhi dari kesulitan, minta dijaga, minta hidayah. Semua nih kebutuhan kita ada di doa mulut. Sini, tarik kamu terus. Ya semua kebutuhan kita ada di doa mulut. Kita minta urusan dunia biar berkah, ada di situ. Kita minta hidayah biar lempeng-lempengannya, ada di situ. Kita minta sehat, ada di situ. Takut dari musibah, ada di situ. Apa itu kemana nih? Mana? Ya sebenarnya doa-doa sholat kalau kita baca semuanya kayaknya gitu, nggak usah doa setelah sholat nggak apa-apa. Semuanya ada udah. Doa duduk di antara gua sujud, Rabbi warhamni, semuanya ada di situ. Kalau yang kita sama tuh, apa kata wajah tuh wajah. Imam Ghazali bilang, kita kalau nggak bisa khusyuk di semua tempat, kan sholat panjang nih dari takbir sampai salam. Kalau nggak bisa khusyuk di semua tempat, tapi bukan karena sengaja ya,
kalau kita mau usaha mulai khusyuk, mulai dari 3 tempat ini. Pertama dari kita nih, ketika kata-kata wajah tuh wajah. Ini karena semua seakan-akan dia lagi ngobrol sama orang yang wajah tuh kan, aku hadapkan diriku. Ya kalau mau maku kan berarti ada orang yang diajak ngobrol kan ya. Wajah itu yang pertama. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Ini ngobrol nih, lafaznya lagi kayak orang ngobrol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir, ketika salam kepada Nabi tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi. Shalawat ya dan salam kepadamu wahai Nabi. Jadi semua seakan-akan lagi ngobrol, makanya paling gak khusyuk di situ nih, lagi ngobrol jangan melengos kanan. Dia lagi ngucap 3 ini, hatinya gak tahu kemana, kayak orang ngobrol, matanya gak tahu kemana. Minimal 3 ini nih, khusyukin hati kita dengan artinya. Ya, para ulama diantaranya sebagian dari mereka doyan mengulang-ulang assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah memang karena mereka berharap dapat salam, jawaban salam dari Nabi. Itu kan salam kita ke Nabi. Jawab salam hukumnya apa? Masih mereka yakin wajar pasti Nabi jawab salam. Dan sebagian ada di Hadramaut namanya Syekh Alwi bin Muhammad Khalil Qasam. Ya, ini beliau yang setiap setiap tasyahud langsung dijawab oleh Nabi. Jadi setiap assalamu alayka ayyuhan nabi dapat jawaban wa alayka salam ya syekh. Bukan menyebut nama lagi ya syekh, yang keilmuannya diakui sama Nabi. Dan hebatnya lagi, yang soalnya yang dengar bukan dia doang, semua yang jemaah belakang dia dengar. Nah dulu orang banyak sholat di belakang dia, buat apa? Buat cuma dengar suaranya Nabi doang. Assalamu alayka. Kan ulama kita bilang setiap kita salawat dan salam ke Nabi, Nabi jawab. Allahumma, dosa kita lah yang menutup telinga kita sampai gak mendengar jawabannya. Nabi yang ngajarin kita jawab salam hukumnya wajib, mustahil dia gak jawab. Tapi telinga kita emang yang masih banyak kotornya, masih kesumpet belum bisa dengar. Ya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu artinya semuanya? Kalau tahu arti doa kita, hidup kita selesai. Mau selesai enak kan? Inna salati, salat saya nih, wa nusuki, dan semua ibadah saya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya buat Allah. Ada buat manusia di situ? Enggak. Kita jalan, keluar, baca Quran, sholawat, dan buat manusia itu ngapain? Karena dari pertama sholat kita udah janji sama Allah tuh. Semua muka saya, diri saya, hidup saya, mati saya, semua ibadah saya buat Allah. Jadi kalau manusia nggak anggap sakit hatinya kenapa? Kan tadi dari Allah udah bilang katanya buat Allah. Ya senyum ke orang nggak senyum balik. Kok marah? Kenapa? Katanya buat Allah. Udah ngasih orang yang ucap makasih. Ya kadang-kadang dicelotehin lagi. Ada bakso nih mau nggak? Bakso doang nggak ada mie. Kok marah? Kenapa? Ngasihnya ke orang apa ke Allah nih? Yang perempuan mungkin yang udah punya suami, punya orang tua, kadang udah berbuat baik sama orang tua. Kok sayangnya sama dia? Biarin. Kita taat sama orang tua karena Allah, bukan karena orang tua kita. Ya kita taat sama suami, bukan karena suaminya. Perasaan kita udah begini usah di rumah aja, suami di rumah enak banget begini. Kita nikah sama suami, nikahnya sama suami, buat suami buat Allah. Kita bilang semua hubungan yang didasarkan buat manusia pasti capek. Karena nyari balasannya di manusia. Padahal gak semua manusia bisa balas kebaikan kita. Jangankan yang bisa balas, jangankan yang gak bisa balas. Kadang yang bisa jangankan yang mampu balas, yang kadang nggak mampu balas pun. Kalau misalnya Allah bilang nggak bisa balas, nggak bisa balas. Cuma jangankan yang punya harta, kadang yang nggak punya harta pun pengen balas, cuma nggak punya harta gimana? Ada nih orang nih, kita baikin, dia pengen balas kebaikan kita, cuma nggak punya harta. Berarti kan nggak balik juga kebaikan kita. Ada yang punya harta, tapi dia nggak mau balikin. Ya udah, udah begini dulu, capek, kita capek. Orang tua nih, masih makan anaknya, ngedidik anaknya, biar anaknya tetap taat sama dia, akhirnya pas gede nggak taat.
Oh dari kecil ya, oh kasih makan ini, udah gedenya begini, mau gede mau gimana? Taat sama gua, ngikutin gua, semua kerja lu buat saya mau ngapain? Dulu ngasih makan gara-gara dia ntar gede bakal ngasih makan kita, apa karena Allah? Semuanya bakal begitu enggak? Tapi yang semuanya yang berbuatnya gara-gara manusia itu capek sendiri entar. Ya akhirnya hidupnya nggak pernah tenang karena nyari balasan dari manusia. Makanya dibilang jangan pernah ragu akan kebaikanmu. Fa'in lam tajid fid dunya man yuqaddiruha tajid fis sama'i man yaqbaluha. Jangan pernah ragu buat berbuat baik. Fa'in lam tajid fid dunya man yaqbaluha. Kalau kamu man yuqaddiruha, kalau kamu nggak dapat di dunia ada orang yang mengindahkan, menghargai kebaikan kamu, wa tajid fil ardi fis sama'i man yaqbaluha. Kamu akan menemukan di langit ada yang menerimanya. Jangan pernah ragu berbuat baik. Dan nggak bakal pernah ada kebaikan yang salah, nggak pernah. Kalau nggak dihargai di dunia tenang. Di langit banyak yang nerima. Tapi kalau kita nyari buat manusia akhirnya nggak ikhlas mungkin di dunia nggak dibalas, di langit nggak diterima. Fa'in lam tajid fid dunya may yuqaddirha. Ingat itu tuh. Ya kalau nggak dapat yang kita di dunia yang mengindahkan, menghargai kebaikan kita, tapi sama mayat baluha ada di langit. Ya tentunya maksudnya Allah bukan di langit, ya, tapi gambarannya di langit tenang, di atas ada yang terima. Allah maaf. Nah ini sekalian bilang ini kapan satu Rajab? Apakah puasanya betul bukan sunnah? Apa satu Rajab harus ini 29 sekarang. Nah biasanya ngelihat hilal itu di hari 29. Masih ada di antara kita yang nggak paham melihat hilal kapan sih itu apa namanya ru'yatul hilal, kapan sih ru'yatul hilal 29. Kalau udah 30 nggak ada ru'yatul hilal lagi. Ru'yatul hilal nih 29 nih. Ternyata belum kelihatan hilalnya, masih tarawih kita misal gitu. Besok hari ke-30 ada orang-orang yang lagi siap-siap mau takbiran, ada yang komen, udah mau takbiran aja, udah pasti besok lebaran. Memang sejak kapan bulan Arab udah 31, sejak kapan? Makanya udah hari ke-30 nggak usah ru'yatul hilal lagi, udah pasti satu besok. Karena bulan Arab antara 29 sama 30, nggak ada yang 31 enggak. Dan nggak ada yang 28, pokoknya antara 29 30. Nah ini namanya, ini satu aja kapan? Ya ntar malam. Biasanya ntar yang ngomongin apa namanya MUI atau apa namanya dari Instagram Nahdlatul Ulama itu biasanya sering ngomongin buat perpindahan bulan. Nanti kita lihat. Ya dan awalnya sering gampangnya Instagram Al-Bakhri. Kalau pribadi Instagram Al-Bakhri. Kalau dia bilang satu aja, tidak ikut satu aja. Ya kalau dia bilang belum, ya berarti belum. Ya pokoknya kita antar malam. Kalau antar malam enggak berarti besok malam mulai. Dan apakah puasanya betul bukan sunnah puasanya? Ya tapi yang enggak ada dalil sunnah buatnya, ya maksudnya yang bahasanya yang hadisnya lemah dan yang ditulis sama mereka itu yang kalau puasa Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, Jumat, Sabtu gitu, pahalanya sekian ratus tahun. Nah ini nih hadis-hadis yang dituduh sama mereka. Meskipun kita percaya ada guru-guru kita yang aman. Ya, tapi secara umum apakah puasa Rajab itu disunahkan? Iya. Nabi bilang kalau kamu nggak bisa puasa Senin Kamis, nggak bisa puasa Daud, paling enggak jangan pernah tinggalkan puasa di bulan haram. Udah berapa bulan haram? Muharram ini sebenarnya bukan Muharram doang. Muharram itu bulan yang diharamkan, diagungkan sama Allah, ada 4 kan? Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqallahu samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bulan di sisi Allah ada 12. Jadi 4-nya ada yang bulan yang mulia. Apa kata Nabi dalam hadis dijelaskan? Salatan mutawaliyah, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wahid munfarid, dan yang satu menyendiri. Apaan bulan? Bulan Rajab. Datang seseorang Sayyidina Abdullah bin Umar, akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu Rajab. Rasul puasa bulan Rajab enggak? Qala na'am. Abdullah bin Umar itu bersama Nabi dan dia tahu, iya katanya Nabi puasa wa yusyarrifu, dan diagungkan bulan Rajab tuh. Itu. Makanya ketika ditanya, kenapa kita harus mengagungkan bulan Rajab? Emang dari Nabinya. Wa yusyarrifu wa yubajjilu, Nabi itu mengagungkan bulan Rajab. Ada qasidah Imam Ali Al-Habsyi fi Rajab kam'ajaib maka mawahib mengkamjut kalau salah. Di bulan Rajab banyak keagungan, banyak kemuliaan, banyak hal-hal yang luar biasa.
cuma kita nggak lihat. Ini banyak nih, saya masuk bulan Rajab kan malam nih, banyak nih. Ini banyak banget kebaikan ke Allah, tapi kita nggak lihat. Cuma buat Anda pribadi, Anda yakin. Kenapa? Karena yang ngasih tahu orang-orang yang nggak pernah kita lihat bohong dalam kesehariannya. Bohong atas nama manusia aja nggak pernah. Apa yang mereka berani bohong atas nama Allah, ngarang-ngarang qasidah begitu sembarangan? Enggak, pasti benar. Cuma kita nggak lihat. Kalau kita yakin ada, perbanyak ibadah di bulan Rajab dah. Amalannya banyak, tadi puasa. Tapi biasanya kalau malam Rabu kita baca doa ya Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70, sebagian bilang malam doang, tapi kita di Hadrul Maut 2 kali. Ya subuh sama Isya kita baca malam sama pagi lah istilahnya. 70. Terus, nah malam 1 Rajabnya nih, itu salah satu malam yang dikatakan Sayyidina Ali itu mengosongkan waktunya full buat ibadah, di antaranya di malam 1 Rajab. Dan kata Imam Syafi'i, ini dari salah satu malam yang nggak ditolak doa di dalamnya malam 1 Rajab. Makanya kita tadi di majlis yang kemarin kita udah bilang ini malam minggu ini, sebenarnya sih maksiat nggak boleh semua waktu, tapi khusus lagi malam minggu ini. Jangan macam-macam, jangan berbuat salah. Kalau nggak ada kebaikan di luar, diam di rumah dah. Diam di luar, duduk di rumah, sholat jamaah sama keluarga, sholat isya jamaah, itu doa semampu kita. Nggak ada kegiatan, tidur cepat, mudah-mudahan bangun, terus belum suruh bangun lagi, doa lagi. Banyaknya di bulan Rajab. Barang siapa yang bagus Rajabnya, bagus Sya'bannya. Yang bagus Sya'bannya, bagus Ramadan. Dari mana Rajab bisa bagus? Dari awalnya bagus. Jangan biasain, jangan. Bulan Rajab nih, begini. Tada pertengahan Rajab, insya Allah gue susul, jangan. Itu udah Ramadan, udah hari kelima, kok apa namanya nggak kelihatan ini dah, nggak kelihatan banyak baca Qurannya dah. Kalau tengah mau ngebut, jus berapa sih lu? 15, tapi langsung hatam, ngebut loh gitu. Jangan, bukan masa bukan hafalan baca Quran, bukan. Ramadan ya dari awal banyak ibadahnya. Rajab juga sama, jangan nunggu di akhir, jangan. Apa hikmah Allah nggak menjadikan manusia dalam satu agama? Itu dia, walau sya Allah la ja'alana sa'ummatan wahidan wa la yazalul mukhtalifin. Nggak, emang sengaja sampai orang-orang sampai hari kiamat. Biar apa? Ya biar kita belajar. Biar kita belajar. Hidayah itu mahal. Hidayah itu harus dicari. Berapa banyak orang yang terkadang udah sekeluarganya masuk Islam, dianya belum. Ini coba belajar. Kalau seandainya semua Islam, buat apa ini ngutus Rasul, ngutus Nabi? Justru ini menjadi bukti semua manusia, bukan Islam doang, semua manusia harusnya masuk Islam. Kalau utus Nabi untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, ini jadi ujian buat kita. Menerima panggilan itu, ajakan itu apa enggak? Gitu. Kalau semua udah masuk Islam, ya selesai berarti. Langsung aja matiin juga, surga langsung. Tapi di situ ujiannya. Apakah niat wudu harus selesai di basuhan pertama? Enggak. Coba wudu nih. Ingatin ya, wudunya niatnya bukan di sini, bukan lagi jagain air, apa itu wudu ada lebih ada tidak, bukan. Kita tadain airnya, pas kena ke muka baru niat nawaitul wudu. Terus pas lagi musab, apa namanya, niatnya habis musab, padahal baru setengah doang, ya nggak apa-apa. Berarti niatnya udah benar tempatnya, tinggal diratain. Ratain, belum rata, ambil lagi basuhannya kedua, basuhannya ketiga sampai rata. Jadi nggak harus nawaitul wudu ala rabbil tangan muter aja, nggak usah. Kalau udah selesai, niatnya udah selesai nih, tapi basuhannya kayaknya udah kering gitu, ya udah lepas tangan dari muka. Mau ngapain masih begini? Nawaitul wudu ala rabbil hadasil asli, ngapain minta umpet tuh? Enggak, udah selesai, nggak usah harus dibarengin, selesai tangan, selesai niat, enggak. Yang penting tempatnya yang tepat gitu. Pas air kena muka, di situ tempatnya gitu. Mau lanjut kuliah, tapi jangan balik satu. Kalau nggak bisa ngaji karena ngerasa masih butuh ilmu fikih, tapi kalau udah kuliah atau depan takut jadi leha-leha karena kayak makan benda. Baiknya gimana Ustaz? Hadis dari ini kalau kita mau makin pertama ya, hadis yang Nabi bilang ulumul ilmu fardhun ala kulli muslimin. Ilmu apa? Ilmu agama. Jadi kalau seandainya kuliah yang bukan ilmu agama dan nggak cukup ilmu agamanya, kalau kita bilang dahuluin ngajinya berarti. Itu yang pertama.
Yang kedua, mungkin bisa kuliah satu, cari pengajian lain yang benar, ente bisa masuk dan ngerti kajian fikih, benar fikihnya ya, bukan sekadar gue, untuk ngaji ngaji apa di sana ngaji hadis, itu ya kebutuhannya dong. Nah, fikihnya deh. Kalau fikihnya dapat tempat lain silakan, atau waktu kuliahnya. Yang cari misalnya itu ada teman-teman yang kuliah kan ya, minggu, ada yang Sabtunya siang, ada yang terserah mau ambil yang mana. Insya Allah, selama niatnya baik, al-khair la yataqaddam. Ini kebaikan tidak bakal bertentangan. Ya selama niatnya baik, kebaikan ini tidak bertentangan. Tapi kalau dibilang di kuliahnya ada sih belajar agama, dia mencukupi buat sholat nih semuanya segala macam, silahkan. Ya, nggak usah ngaji, masih nggak usah ngaji ya, ambil ilmu atau di perkuliahannya dengan syarat benar. Gitu. Kalau enggak ya itu dia, berarti dahulu ilmunya dulu, atau cari ngaji di waktu yang lain. Ya, tapi yang penting tadi dengan syarat apa yang dirasa yang dapat di sini sama, maksudnya sama, ya, berarti kebutuhan bikinnya tercukupi. Bisa tanya nih, bukan sekedar buka YouTube aja, jangan. Gak bisa nih, nggak bisa dengar langsung, nggak bisa tanya, jangan tuh, nggak masuk ngaji tuh itu, nggak. Habib yang fotonya topang dagu kanan atas musik, ada kerjaan. Ini nih, balik. Kalau ini saya dengan Sayyidil Walid tuh ya. Ini beliau nih, anaknya juga sama, akhirnya dipanggil Walid, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Nah beliau nih Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Kalau ente kena, aku sebutin semua kali ya. Dan nggak ngomong lagi nih. Saya tahu kali ya, tahu. Mana nih? Paling ini nggak tahu nih Habib Umar Al-Gresik, Habib Muhammad Maliki. Kalau ada yang ngikutin streaming kita malam Senin, ini kitabnya beliau nih, apa namanya, Adabul Islam fi Nidhamin Usra. Tapi udah habis kemarin. Dengan apa namanya, adab dalam rumah tangga dalam Islam. Oh ngajar malam Senin tuh, tapi udah habis kemarin kitabnya. Baru kitabnya ntar besok nih, insya kitab baru lagi. Ini kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Sifatul Zawji Salih wa Zawjatu Salihah. Kriteria suami dan istri yang baik. Tuh, ntar malam Senin, tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi nggak ada fotonya di sini. Ini Habib kita, ini Habib Alwi. Abdurrahman As-Segaf, kalau kita sering dengar Zadul Muslim, ZM beliau. Udah kan ya, ada lagi ya. Terus foto keluarga gue di sini ya. Pakai sensus ini. Kalau kita sering dengar At-Taqofah, yang pesantren As-Taqofah di Tebet, itu beliau tuh, ya Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Yang menerusin kalau As-Taqofah itu anak beliau Habib Abu Bakar. Ya kalau anaknya beliau lagi yang satu Habib Umar ada di Tebet juga, Al-Kifah Taqofi namanya. Ya, terus ada di Ceger lagi Jakarta Timur, Habib Muhammad anak beliau yang paling tua. Anu namanya apa? Sakofa juga, tapi Sakofa ada belakangnya. Tapi Sakofa ada bang itu yang tepat. Yang di Bukit Duri. Rumahnya yang beliau, pesantren beliau. Yang kebanyakan untuk belajar bahasa Arab. Tapi nggak apa-apa, bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ditanya sama orang tua, "Wahai Syekh, anak saya banyak dosa. Saya takut dia diadab di kuburannya. Tolong dong kasih dia syafaat." Ini cerita buat kita yang percaya karomah ya. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Jangan sebelah di luar jangan. Yang di luar lagi anti karomah soalnya nih. Ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dia pernah hadir majlis saya nggak? Enggak. Dia kenal dia kenal salah satu murid saya nggak? Enggak juga. Terus dia pernah ngobrol gitu papasan lihat muka saya? Enggak juga. Tapi pernah tuh, misalnya, pas lagi antum jalan nyebrang, itu kan namanya padang pasir, beliau dengan murid-muridnya banyak tuh pasir terbangan tuh. Beliau tak lihat antum dan murid-murid antum, melihatnya pasir ini doang. Pasir yang antum injak lagi jalan sama rombongan antum. Nah, ini jadi wasilahnya. Ya Allah selamatin saya, selamatin tuh anak karena pernah ngeliat debu yang saya injak. Wali makin tinggi derajatnya, makin keren cara nyelamatin. Kalau model kita nih kayaknya masih lu ngaji sini ntar insya Allah godain. Tapi ada orang-orang yang makin keren. Dia kenal nama saya nggak? Ada udah kenal nama saya nggak? Umar Muhammad misalnya bin Habib. Kenal Habib tapi nggak pernah ketemu Habib, nggak pernah ketemu, nggak pernah hadir segala macam. Oh Habib, selama dia kenal Allah selamatin. Itu fadilah, keutamaan kita kenal orang-orang soalnya. Itu kenal nama ya. Gimana kalau kenal muka? Gimana kalau kita dekat? Dan gimana kalau kita ada di hati mereka? Maka dibilangkan ij'alil wali fi qalbik. Ij'alil wali. Ij'al nafsaka fi qalbil wali. Kalau bisa
kita emang guru nih, jangan cuma tatap muka doang, tapi jadikan diri kita ada di hati guru kita, jadi hati wali tersebut. Kenapa? Allah kalau ngasih anugerah tuh ke hatinya dia, dan nanti semua nama-nama yang ada di hatinya itu dapat tuh anugerahnya gitu. Nah, itu kan salah satu fadilah keutamaan yang kenal dan dikenal, khususnya lagi kenal orang soleh. Makanya dibilang kalau kamu kenal orang soleh, fikal khair. Kalau kamu kenal orang baik, berarti ada kebaikan di diri kamu. Tapi tidak arafaka salih, tapi kalau kamu dikenal dan dicintai sama orang soleh, fikasir. Itu ada rahasia di dalam tubuh kamu, diri kamu yang kamu nggak tahu, tapi dilihat sama mereka. Yang mereka suka dekat sama kita, gitu. Kalau sholat sambil merem sesekali boleh. Kalau seandainya memang benar, ya buat belajar khusyuknya harus merem dulu silahkan. Tapi kalau terus-terusan enggak, makruh sama. Harus tetap melihat ke tempat sujud. Ya kalau doa ke Allah harusnya bilang hamba atau saya atau gimana ya Ustaz? Kadang udah doa ngomong ke Allah pakai saya, langsung ganti ke hamba gitu. Ya Allah ampuni saya, ampuni hamba gitu. Ya Allah berikan saya rumah, berikan hamba gitu. Capek deh, capek. Tipu mulu jadi doanya ya. Udah pakai apa aja gitu kan. Mau saya boleh, mau hamba silahkan. Mau nama nggak apa-apa. Ya asal dengan bahasa yang sopan, jangan gue jangan. Ya kalau sunnah jangan aing jangan gitu. Ya bahasa yang sopan-sopan aja. Masih saya, masih nama, masih apa silahkan. Kalau kita bingung mau berdoa apalagi karena ngerasa urusan dunia udah terpenuhi. Kalau sholat minta akhirat tapi lewat zikir-zikir udah ada semua yang kita minta. Terus doa minta apa lagi? Doa minta apa aja yang udah terpenuhi bahkan. Kita minta urusan dunia, Ustaz, ngerasanya dunia kita udahan kan, duit ada, mobil ada, rumah ada, hidup sehat, jalanan lancar, tol punya sendiri gitu ya. Itu semua memang udah ada terus. Ini doa ya, doa ingat-ingat kata Imam Haddad, doai wa jihadi syahidun li iftighari ana 'abdun sara fakhri dimna fadri wa tirari. Kata Imam Haddad, doa saya dikabulin atau udah dikabulin atau udah ada yang saya punya yang dalam doa saya itu terserah. Yang penting pada doa yang di hari syahidun lebih tinggi. Ya Allah saya doa setiap hari meskipun udah punya. Karena saya tak perlu merasa berdoa. Hinanya saya itu dengan merasa berdoa. Wa ana 'abdun sara fakhri dimna fadri wa tirari. Saya adalah seorang hamba yang merasa bangga dengan hinanya saya di hadapan Engkau. Kalau orang minta kan hina ya, orang minta kita kan hina kadang-kadang ya. Tapi minta ke Allah Imam Haddad enggak jadi kebanggaan saya di sini. Justru saya masih bangga ketika masih merasa butuh sama Allah bukan sama manusia. Tuh kata Imam Haddad. Jadi kalau udah terpenuhi semua doa lagi kita nggak tahu yang udah ada, Allah bisa cabut kapan aja. Wah ini udah punya ini segala macam ya Allah, udah bisa ini segala macam. Wah motor alhamdulillah sehat, tahu rusak motornya. Ya mobil alhamdulillah mobil lancar segala macam, masuk jalanan bocor ban. Ya makanya doa biar dekat Allah jaga. Banyak yang bilang anak bukanlah investasi. Kalau dunia enggak, kalau akhirat ya. Anak kan bukan investasi, saya bukan. Kalau hal dunia ya, bukan. Kalau akhirat, iya. Kalau Nabi bilang kok salah satu pahala yang bisa dihasilkan dari anak-anak yang soleh, berarti investasi anak-anak soleh nih. Tuh. Terus kenapa ada orang tua yang nuntut anak untuk balas budi, menit, rutin apa sekalian ini? Tadi kita bilang itu berarti orang tuanya selama dia menjalani tugasnya sebagai seorang orang tua itu bukan karena Allah, karena emang nantinya dia nanam dia pengen ngumur lagi dari anaknya. Ayo kita bilang, kita lihat guru-guru kita nih, khususnya kita sering sebut Habib Jintan, anaknya baru pulang dari kantor umum, ini kan beliau yang biayain. Karena memang beliau merasa kewajiban orang tua buat jaga anaknya biar nggak berzina. Coba kalau kita bilang sering kita omongin anak orang tua ini ada yang lekat. Pokoknya anak laki usaha sendiri, jangan duit sendiri. Kadang-kadang orang tuanya kaya, emaknya ada duit, bapaknya, abangnya banyak uang sendiri, nggak ada yang bantuin. Karena memang ya hari anak laki usaha sendiri, mau kawin nih, kumpulin duit. Kalau mau beli duit nggak usah kawin nih. Hari intinya perzinahan. Meskipun laki nih, ini bukan perempuan nih. Meskipun laki kita punya saudara laki jatuh ke dalam perzinahan yang harus kita bisa bantu buat nikah, kita nggak bantu dia kena dosanya.
Siapa bilang cuma perempuan doang yang kalau perempuan berzina keluarganya kena dosa? Laki harusnya dia nikah, udah usaha pengen nikah, udah menjaga diri, ngumpulin duit, gak kumpul-kumpul, kurang lagi, dia bisa bantu, gak dibantu, dia kena dosanya juga tuh, karena sebab dia nahan hartanya buat bantu orang biar gak zina, dia gak bantuin. Dan gak nuntut mereka bagi duit dong. Dia mana lu yang nikahin, abang yang nikahin, sini bagi duit dong. Tak pernah, bahkan kalau dia lagi pengen jalan, bilang nyewain hotelnya, anak-anaknya ngikut. Nah, ada hubungan sampai sekarang kita nggak dengar dari anak-anaknya abang nuntut begini, abang nuntut nggak ada. Ini dalil nih. Ada bicara nih, kakak dengar kakak. Beliau pernah ditanya, Habib, ya khususnya kita tuh setiap bulan Sya'ban akhir ada perkumpulan alumni. Kita tanggal 23, 25, sampai 25, 24 sampai 26 Sya'ban. Dia kadang-kadang bawa istri. Ya ada teman-teman yang ngeledekin gitu. Jadi khususnya yang ngeledekin angkatan-angkatan beliau, yang umuran-umuran kita yang ngeledekin beliau sih kurang aja. Dia bilang, Habib, kita nih ngumpul alumni pengen seneng-seneng, apa namanya, mengenang masa-masa lalu, ngobrol nanti malah bawa bini, repot jadi. Kata beliau, selama duitnya ada, perkara gak ribet, ngapain beli? Udah aja urusan silakan. Udah nggak pakai bilang ini nggak wajib perempuan diam di rumah, enggak, jalan aja dan nggak ada omongan sama sekali buat tuntut ke bini biar begini kan. Yang beliau tuntut cuma satu, yang pernah kayak ditulis sama bini di Instagram. Dan dia mau bilang mohon maaf, saya nggak bisa cintai kamu sepenuhnya. Ya karena setelah Allah dan Nabi, cinta saya dan saya duluan kasih ke guru saya sebelum kamu. Saya bilang bininya sampai itu saya nggak bisa tunggu kalau nama ini. Karena dari awal beliau udah bilang. Maksudnya udah keluarga mah ya udah nggak, maksudnya dia targetnya nyenengin aja buat bini senang karena apa, bukan karena takut. Ya bukan kayak orang-orang sekarang kayaknya kalau bininya nggak dicek OT dulu sebelum dia jalan kan dikasih jalan. Ya makanya gua aneh sampai bilang ke anak lagi ke teman-teman aneh gitu. Emang bener ya orang-orang yang di Instagram nih, apa namanya artis Instagram, ada bilang gitu. Emang bener ya? Yang gaya-gaya mereka gitu kayaknya kalau mau modif motor, mau ganti pelek, mau beli PS, kudu mau diizinin bini. Kenapa emang? Ya enggak usah. Kenapa makanya kalau bini nggak izinin enggak lah, buat marah gitu. Ya ada kata-kata lebih baik minta maaf daripada nggak diizinin. Ngapain emang? Jadi mau itu siap minta izin dulu bagaimana? Enggak sama, itu dia makanya sama istri yang ngalang-ngalangin suaminya. Ente ngerasa berhak dan ente ngerasa memiliki suami itu dari mana? Akhirnya dia karena dia udah merasa memiliki suaminya nggak bisa nurut sama dia, kesal sendiri kan? Perasaan dulu waktu sebelum nikah nggak begini, dan lo nggak begini, dan lo nggak begini, nggak. Sebelum nikah sama setelah nikah dia begitu, cuma ente hati ente yang masih merasa memiliki. Akhirnya nggak boleh dia begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, di sana kesel, di tinggal kesel, di jalan kesel, semuanya dikeselin. Nah mama, itu dia muamalah kita bukan sama Allah kalau kata kita. Urusan kita sama manusia ini nggak ada niatnya buat Allah, niatnya buat manusia semua. Akhirnya kesel ketika mereka nggak balas budi, mereka nggak nurutin, mereka nggak ini ngambek, dikit-dikit curhat keluarga cerita, aduh anak gua mah parah di rumah. Ini orang tua yang begini, kenapa yang habis banget jelekin anaknya sih depan orang? Oh anak gua mah parah, kali gitu ya ceritanya mungkin ke gurunya apa segala macam biar nasihat. Enggak, ini di grup keluarga. Dan kadang-kadang di grup keluarga main saling mentek kan. Satu nyebar video nih percikan api ini. Yang video tentang taat kepada orang tua. Tetap masing-masing emak ngetek anaknya di grup keluarga. Anaknya 8, yang di-tag 1 kan seakan-akan kasih tahu orang ya dia doang nih yang gak taat nih. Entah sama. Yang giliran ada video anak bukan dari investasi bagi orang tua, anaknya pada ngetek emaknya. Tuh mak dengerin mak, tuh pak dengerin mak, apa jadi balas-balasan loh. Kenapa memang tadi bilang intinya kalau ada bicara satu, muamalah kita masih untuk manusia, gerak-gerik kita masih untuk manusia yang masih minta balasan dari mereka. Begitu jadinya. Boleh pajang foto pribadi atau keluarga sendiri di rumah Ustaz. Di rumah gue, di rumah lo nih. Di rumah gue mau ngapain pajang foto di sini? Nggak ada komanya soalnya kan ya. Apa boleh pajang foto pribadi atau keluarga sendiri di rumah Ustaz? Itu kan enak, berarti di rumah lo ya. Nah di rumah Ustaz kan rumah gua. Ada menangkap fotonya bingung nih di mana nih. Terus tengah-tengah ada fotonya, udah di sini ada repotan lagi. Termajis laki yang nanya, Ustaz tuh foto beda sendiri siapa? Boleh, yang penting dijaga
dijaga yang sopan. Boleh ya foto keluarga boleh. Kalau ada orang-orang yang ini sih nggak ngajak foto aneh, nggak mau nih lihat orang, KKP hak ente. Tapi kalau ada orang yang masih majang foto dia di rumahnya, boleh nggak boleh? Tadi yang penting auratnya ditutup, silakan. Ya foto-foto yang auratnya terbuka jangan. Dan makanya berkali-kali kita bilang hati-hati dengan auratnya. Khususnya masalah foto. Dan berkali-kali kita bilang yang nyebar foto, yang nge-share foto di status Instagram, status WhatsApp, auratnya terbuka, entah mukanya, entah rambutnya, entah tangannya, terus dikasih stiker itu kenapa? Makanya Pak buka dikit kasih stiker di sini. Stiker lope lagi. Jangan pakai stiker, pakai aslinya lu tempelin sepanjang jalan. Mesti bukan pakai stiker, benerin Pak ente boleh besok kalau jalan pakai dalaman. Tangan, lagi ngangkat tangan misalnya posisinya dikasih stiker-stiker tangannya, itu ngapain? Terus lagi maskeran misalnya nggak pakai kerudungan, rambutnya semuanya diwarna-warnain. Baiknya nggak usah. Kalau udah takut nantinya bakal kena, nggak usah. Kelewatan aja satu dikit nggak ada yang tertutup dengan stiker itu segala macam berbahaya entar. Berapa kontak itu yang lihat berarti? Ya sekali lagi kalau yang masih menginginkan dirinya buat lepas foto silahkan dengan syarat auratnya ketutup, apa yang dicari dari lepas foto coba? Cuma biar orang komen, orang like, atau orang bilang wah, atau di komen segala macam. Habis itu auratnya kelihatan. Mau apa ya? Apa sebandingnya komentar mereka dengan aurat kita yang kelihatan? Memang post foto di WhatsApp, di Instagram, di rumah, di positif, menjadi baliho di jalanan. Yang penting auratnya ketutup. Majlis malam Senin, malam Rabu buat umum atau khusus? Enggak, malam Rabu sama buat perempuan kan. Malam Rabu juga ada perempuan yang di belakang. Gini, perempuan khusus malam Rabu yang mau hadir malam Rabu. Kalau merasa pas lewat depan udah penuh orangnya lewat belakang. Kadang-kadang mana ada nih gang ini di samping warteg nih, terus aja ke belakang. Suaranya kedengeran nggak sih kawan? Nggak kedengeran ya? Nanti cobain aja dah. Nanti cari dari kan lempung, cari jalan mana rumah ustad gitu. Pokoknya lurus untuk jalan belok kanan lagi. Belok kanan lagi. Artinya ini nama aja tidak digentengin warna apa sih? Lihatin udah rambut, kelihatan nggak? Nah, kalau malam Senin, malam Rabu gitu ada. Memang terkadang kalau khususnya awal bulan tuh 8:30, 9 kurang udah rame. Kalau masih di selain awal bulan malam kedua sampai malam kelima itu malam Rabu kedua atau kelima masih kosong jam 8:30 sih masih bisa lewat. Kalau yang nggak malu gitu, yang merasa malu nggak enak dari belakang boleh. Yang penting sebenarnya kalau masih longgar yang penting kan nggak ada sentuhan, nggak ada nginjak apa segala macam badan lagi sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau enggak diisi kalau lewatin lagi boleh kan ke belakang. Jadi kalau nggak tahu kan coba aja cari-cari dulu sekarang nih. Di belakang kita tahu kan apa tuh rumah ustad bukan berarti salah. Sampai ketemu. Maksudnya juga sama. Emang misalnya niatnya nggak sama ada perempuannya kan. Emang misalnya juga ada perempuannya. Nggak tahu berarti mulai minggunya ada perempuannya. Katanya. Jadi main siapin tempatnya nggak tahu tak. Dari awal pengen ada perempuannya. Cuma baru sekarang yang punya rumah baru nikah. Jadi baru mungkin ada bininya. Kemarin kan nggak ada bininya kan, nggak ada orang di dalam. Jadi mau naruh perempuan di dalam juga susah. Nah kalau sekarang ada bininya baru tahu ada bini terang. Lihat ntar gimana lihat mereka. Nanti sih ntar insya Allah. Dan kita pengennya emang laki-laki perempuan. Jadi pas ngebilangin sifat zaujatu sholihah, kriteria istri yang baik, laki semua mau ngapain? Itu pengennya ada perempuan ya emang gitu. Dan semua majlis kita buat khususnya hari Sabtu doang ini. Ya Sabtu baru khusus buat perempuan. Amalan bulan Rajab termasuk sholat sunnah. Enggak, sholat sunnah malah kita nggak dengar. Ya sholat sunnah enggak dengar. Kalau dibilang berbanyak sholat sunnah di bulan haram, oke. Tapi ada sholat sunnah khusus nggak? Paling tadi kita bilang mujarobat ulama. Ada ulamanya misalnya siapa? Habib Umar misalnya sholat di malam pertama bulan Rajab sholat 6 rakaat begini bacanya begini. Itu amalan beliau berarti. Jangan dibilang sunnah, jangan. Kalau kita mau bilang aneh mau ngamalin amalan Habib Umar, jangan bilang sunnah, jangan. Takut kedengaran sama teman-teman kita yang sebelah, saudara-saudara kita yang sebelah dimarahin gitu kan. Karena ngeklaim sunnah nantinya.
Ya kita harus akuin kalau memang bukan sunnah, 12.000 bukan sunnah ya amalan guru kita yang mereka sering amalin, kita percaya karena amalan guru kita ini boleh diamalin, tapi jangan bilang sunnah, nanti banyak yang salah paham dan kayak nggak suka asyik gitu. Jadi kalau ada yang sering ngejelekin kita, ngehina kita, gitu, kita sakit hati Ustaz pas acara ketemu. Gimana Ustaz? Ya, diemin aja, jangan lihat. Nah itu dia makanya kita bilang berusaha, hati lapang tuh berusaha. Kalau belum bisa semua setengah dah. Ya setengah gimana? Itu biar nggak permasalahkan. Orang makin banyak musuhnya makin nggak bisa kemana-mana. Nanti ketemu sono, wah ketemu dia sumpah, ketemu di depan ketemu dia. Ada lagi sumpah yang lain ketemu di belakang. Ada lagi yang sumpah yang lain ketemu di kanan. Yang sumpah yang lain ketemu dia di kiri. Itu mau kemana? Mau sono nggak? Sumpah gua ada di. Sono nggak? Sumpah ngeliat ini. Sono nggak? Sumpah ngeliat kita. Hidup ini sumpah gua apa sih? Ya maksud kita hidup itu banyak sumpah, ketemu orang sumpah, ketemu macan sumpah, ketemu motor sumpah, dengar klakson sumpah, dengar sate ayam sumpah, semua dengar sumpah. Ya ketokan mangkok channel sumpah, ketokan mangkok soto contoh, semua ini disumpahin. Ada urusan apa nih kita semua disumpahin? Ada masalah sama hati kita dengan paman sumpah itu kenapa? Dan kali-kali kita bilang belajar, ngilangin sumpah belajar. Yang belajar lawan rasa sumpah itu lepas aja udah gitu, udah selama Allah bilang gini berarti imam bakal begini, udah lepas aja. Jadi hidupnya enak, nggak gampang sumpah, nggak gampang ribet. Ya kalau sholat sunnah ala wajib itu sholat sunnah habis maghrib. Ya, tapi beda dengan badiahnya. Ada yang bilang 2 rakaat, ada yang bilang 4 rakaat. Jadi habis badiah maghrib, sholat lagi 2 atau 4. La yafsilu bainahunna bil kalam. Tapi sholat langsung, jangan ngobrol. Habis sholat badiah, sholat lagi kedua, sholat lagi 4. Jangan pakai ngobrol, jangan. Itu baru namanya sholat awal. Kalau pakai ngobrol batal. Ini apa namanya? Fadilahnya. Ya Allah, sekali lagi ya. Sekali lagi kita ingetin, hati-hati dengan bulan Rajab. Ya, hati-hati dengan bulan Rajab. Dan doa dari Nabi Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa barik lana Ramadan, itu buat kita mikir. Masuk Rajab pikirin Ramadan. Dan mikirin Ramadan mulai dari Rajab. Persiapan Ramadan mulai dari Rajab. Dan masuk Rajab otak langsung ke Ramadan, Ramadan. Kalau mau enak Ramadannya sekarang siap-siap. Ya jangan ditipu lagi dengan ucapan-ucapan tergantung Ramadan insya Allah bisa ingat selama Rajab dan Sya'ban yang berantakan, jangan pernah ngarep Ramadan ya bagus. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah.